Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Pembelajaran kali ini adalah pelajaran kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ke-1. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama untuk memenuhi pesanannya. Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Kemudian kalian cari untuk paragraf satunya, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ditemukan sebagai berikut. Paragraf 1, gagasan pokok, ulang tahun kota Jakarta sebentar lagi. Sedangkan gagasan pendukungnya, 1. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Gagasan pendukung 2, menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Gagasan pendukung 3, makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Gagasan pendukung 4, kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Setelah itu,
Kalian sampaikan hasilnya kepada gurumu. Selanjutnya, paragraf kedua. Gagasan pokok pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Gagasan pendukung 1 pada paragraf 2. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras membuat adonan dodol. Gagasan pendukung 2. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Gagasan pendukung 3. Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Gagasan pendukung 4. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Gagasan pendukung 5. Pembuatannya memang berat dan lama. Setelah itu, kalian sampaikan lagi hasilnya kepada temanmu. Apakah hasilnya sama dengan temanmu? Selanjutnya adalah paragraf ketiga. Gagasan pokok pembuatan dodol Betawi Mak Salma dapat melestarikan budaya, memupuk kerjasama dan menjalin keakraban antar warga. Gagasan pendukung paragraf 3. 1. Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Gagasan pendukung 2. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Gagasan pendukung 3. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Gagasan pendukung 4. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Setelah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 3, kali ini kamu harus menyampaikannya hasilnya kepada gurumu. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo, kita kenali beberapa di antaranya. Sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia?
Di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo, kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan: membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Langkah kerja: 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu dengan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lainnya. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Jawabannya adalah yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika meletakkan piring kaca adalah suara arloji lebih keras. Pertanyaan kedua. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Jawabannya adalah ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, yang terjadi adalah suara menjadi lebih pelan. Pertanyaan 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jawabannya adalah yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama adalah bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Cobalah sepotong kayu, logam atau kapas dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyinya. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang bunyi tadi? Diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian kalian tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Contoh pembuatan laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi adalah sebagai berikut. Nama percobaan. Nama percobaannya adalah percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas,
beberapa buku dan arloji yang berdetak. Langkah kerja 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Hasil percobaan. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras atau piring akan memantul. Sedangkan percobaan 2, bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak atau gabus, bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Kesimpulan, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Setelah kamu pelajari dan membuat laporan kegiatan tentang percobaan sifat bunyi dan pemantulan serta penyerapan bunyi, ayo kita renungkan bersama apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Diskusikan dengan orang tuamu mengenai contoh-contoh makanan tradisional Indonesia. Dan kemudian tuliskan hasil diskusimu juga. Simpulan pembelajaran kita pada hari ini: 1. Dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita secara lisan. 2. Mengetahui makanan khas daerah. 3. Dapat membuat laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Demikian tadi kita akhiri untuk simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan pada akhir video ini. Dan jika sudah selesai, kalian serahkan tugas kalian ke Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.